citizen. We are Sekbid 2 reporting for your tips, motivation, and inspiration. Woo! Aduh, gimana nih Trisusan? Masih semangat gak nih sekolahnya? Harus semangat dong, kan sebentar lagi kita bakalan melewati ujian akhir semester. Nah, sebentar lagi juga kita bakalan namatin 1 tahun di SMA Negeri 3 Cimahi ini. Tuh, kerasanya cepet banget ya. Oh ya, untuk ningkatin semangat kalian semua di Semaluci ya, kita bakalan bawain 1 orang yang penting banget buat naikin minat kalian untuk belajar gitu di Semaluci. Kira-kira siapa ya? Please welcome Kang Raffi Mahesa. Selamat sore Akang. Sore kembali. Gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Reni gimana? Alhamdulillah baik juga Kang. Mungkin Akang udah beberapa bulan juga gitu ya Kang, sempat di rumah kan udah mulai selesai juga gitu ya Kang. Iya. Sekarang gimana nih Kang? Sekarang Kabar itu sekolahnya gitu ya? kalau sekarang kan ke surat kelulusan udah nih, udah dikeluarin juga. Jadi ya udah resmi lulus. Cuma kalau secara seremoninya belum. Nah, kalau mengenai pendidikan lanjut, alhamdulillah udah aman karena ya alhamdulillah juga pas itu kan di SNBP jalur undangan udah lolos gitu. Alhamdulillah. Mungkin dari Sekbid 2 nih Kang ada beberapa pertanyaan nih yang bisa ditanyakan mungkin ke Akang jika Akang berkenan. Ya, Buat yang pertama nih terkait jabatan Akang sebelum waktu masih di SMA gitu ya Kang. Waktu itu kan Akang pernah menjabat gitu ya Kang sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Mungkin menurut Akang nih seberapa penting jabatan ketua itu dalam sebuah organisasi gitu Kang? Ya, yang pastinya penting lah karena dalam menjalankan sebuah roda organisasi ya. Apalagi kan setiap organisasi itu ada tujuannya. Ya, Kang. Harus ada kepala yang emang kita patuhi gitu, yang bakal membawa kita. Karena kalau misalkan gak ada ketua, ini kita mau ngikutin siapa? Nanti saling beradu argumen ya. Jadi harus ada satu tumpu yang emang kita sesuai deh keputusannya sama dia. Tapi ya sebagai ketua ini juga harus melihat gitu dari sisi pendapat anggotanya gitu. Jadi penting banget. Masih terkait jabatan ketua OSIS nih Kang. Susah senangnya jadi ketua itu gimana sih Kang? Susah, senang. Yang pasti susah ya. Susah banget. Gimana ya? Mungkin kalau misalkan kan tahu juga lah kalau sekarang udah endemi lah ya. Iya Kang. Dan pas Akang ngejabat tuh masih transisi. Nah itulah yang beratnya dari periode sebelumnya atau bahkan ya sebelum pandemi gitu. Sama beratnya sama pandemi juga. Karena transisi ini kan kita nggak pernah tahu ya. Iya Kang. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngalamin secara offline-nya secara langsung gitu. Jadi tantangan tersendiri itu di situ. Dan kalaupun dibilang susah, nggak mungkin nggak bisa gitu. Pasti bisa dan nggak mungkin kita dapat ujian di luar batas kemampuan kita gitu. Yakin aja dan setiap angkatan tuh pasti ada tantangannya gitu dan udah nanti juga bakal selesai kok gitu. Nanti kita bakal ngerasa bangga sendiri aja. Jadi harus mencoba gitu ya Kang. Iya, laluin aja walaupun emang susah gitu. Tadi juga kan sempat disinggung bahwa Akang udah lulus juga di Kang di SNBP tahun 2023 ini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira persiapan apa sih yang Akang lakuin gitu sampai bisa lolos gini kan? Alhamdulillah gitu, sangat membanggakan. Gak perlu munafik, pasti ada persiapan nih. Kalau misalkan dari kelas 10 karena Akang juga mungkin punya kakak, terus juga ya coba deh banyak ngobrol sama kakak kelas atau alumni. Dari kelas 10 tuh Akang udah ngatur gitu. Ini kelas 10 sampai kelas 12 nilainya harus naik terus. Itu terus jangan sampai ada penurunan gitu. Terus kan tadi juga kan sempat ngejabat kan jadi OSIS. Nah itulah yang memang keputusannya susah. Dan itu kan nggak terduga, nggak ada rencana di situ. Tapi alhamdulillahnya bisa dilaluin ya. Karena kan kita bagi-bagi tugas juga gitu. Terus selain kita nyiapin nilai, kita juga harus tahu nih kita mau kemana sebenarnya. Karena kan di SMA ini udah batas terakhir untuk kita nentuin diri kita mau kemana. Kalau misalnya kelas 12 masih bingung mau kemana, terus malah misinya ngasal, ya itu udah ambiar gitu, nggak bakal bener gitu sih. Jadi dari awal kita harus udah tahu gitu ya Kang target kita mau kemana gitu. Ya harus ditargetin dan kalau bisa sih dibikin planning ya dari kelas 10.
Kayak contohnya kelas 10 coba dibangun relasi gitu, ikut sana sini. Terus kelas 11-nya kuatin deh di organisasinya, di akademiknya, banyakin lomba, aktif. Itu 12 udah fokus ke akademik gitu. Jadi cari banyak relasi dan juga kita harus rencanain mateng-mateng gitu ya Kang dari awal. Mungkin buat ada mungkin barangkali ya adik kelas yang nonton masih belum terlambat ya Kang buat Iya bener-bener rencana gitu. Dan dari teman-teman Akang sendiri mungkin ada apa ya, pesan sendiri ya yang mereka tuh mungkin terasa harus aku nyiapin dari dulu deh. Nah mumpung kalian masih kelas 10 sama kelas 11, cobalah gitu direncanain dari sekarang, karena nanti takutnya menyesal gitu kan, nggak pernah tahu. Kita juga tahu gitu ya Kang, Akang tuh ikut jalur geografi ini Kang. Iya. Mungkin ada beberapa orang juga yang udah tahu gitu Akang tuh dari SMP udah mendalami gitu bidang sosial. Kira-kira apa yang bikin Akang suka sama IPS dan konsisten ngejalaninnya? Sebenarnya nggak tahu sih, maksudnya karena nggak tahu kenapa bisa suka gitu, tapi tiba-tiba muncul pas SD ada pelajaran IPS kan. Ya. Tiba-tiba di situ tuh ngerasa suka untuk belajarin IPS. Nah akhirnya pas SMP mulailah ikut kiri IPS, lomba IPS juga, dan pas SMA masuknya pastilah jurusan IPS gitu. Ya. Gak mau ada MIPA-nya, dan peminatannya juga gak mau ada MIPA-nya, makanya sastra Inggris kan peminatannya. Ya. Terus juga kenapa IPS ya, karena kita hidup di sosial kali ya. Ya. Jadi secara lapangan ya sosial gitu. Mungkin lebih gampang juga karena nggak ada hitung-hitungan. Kita yang ribet ya. Gimana? Sekarang Akang itu kan udah bentar lagi bakal gak akan udah bener-bener meninggalkan sekolah gitu ya Kang. Aduh. Kuliah di tempat belajar di Berasa tempat yang pergi ke baru alam. gitu. Iya. Kira-kira pengalaman apa yang gak akan terlupakan gitu Kang selama di SMA Negeri 3 Cimahi tercinta kita ini gitu? Pengalaman merasa bebas ya. Karena kalau misalnya udah kuliah, pasti kita udah fokusnya untuk karir gitu. Ya walaupun SMA juga bisa gitu fokus itu, tapi kalau di SMA ini kita apa ya, mungkin bisa dibilang istilahnya pemberontak gitu loh. Masa muda tuh emang enak banget untuk kita ngelakuin sebebasnya gitu, apa yang kita suka. Asalkan itu bener ya. Ya. Asalkan itu ngasah diri kita. Dan itu waktu yang emang luas gitu buat kita ngelakuin apa aja. Ya gitulah. Pokoknya jangan muluk-muluk buat lakuin apa aja suka kalian. Kira-kira nih Kang, Berarti. pesan, kesan, serta harapan untuk sekolah kita tercinta ini ke depannya gimana nih dari Akang pribadi? Jadi Akang pribadi. Ya. Tetap jaga nama baik sih ya. Karena ya sekolah ini juga bisa sekarang kayak gini tuh pasti ada perjuangan-perjuangan di sebelum-sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya atau bahkan berdirinya tuh banyak harapan lah yang ditumpuin di sini. Jadi sekarang kalian sebagai kelas 11 sama 10 yang memang masih di sini dan nanti murid baru juga, tolonglah bawa nama Semaluci ini lebih baik gitu. Terus juga keluarkanlah nama Semaluci ini ya sampai dikenal banyak orang gitu atas prestasi. Ya Kang. Jadi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya cukup sekian Kang. Oke. Kita dari Sekti 2 juga mengucapkan makasih banyak. Ya, makasih Akang banyak udah juga. berkenan datang dan menjawab pertanyaan dari kami. Banyak banget pelajaran yang kita ambil gitu ya dari waktu yang singkat ini. Banyak banget motivasi juga yang bisa kita ambil dari Kang Raffi gitu ya, sangat memotivasi. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak Kang Raffi, menjadi orang yang sukses, bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Amin. Dengan jurusan yang juga terbaik untuk kita. Amin. Oke, setelah ngedenger wawancara bareng Kang Raffi, gimana nih? Udah naik belum semangatnya? Kira-kira naik berapa persen nih? Aku sih 100% ya. Stay tune ya buat konten CMI kita yang selanjutnya. Bye-bye!